Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Mr. Syafri Wafa akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis dalam bentuk essay bagi Bapak Ibu guru yang menggunakan LMS atau Learning Management System berbasis Moodle. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu. Silakan buka aplikasi LMS yang Bapak Ibu miliki. Di sini sudah terbuka dan masuk ke dalam kelas. Kemudian saya langsung jump atau melompat ke tambahkan aktivitas atau sumber daya. Dan saya akan tersaji beberapa aktivitas. Untuk membuat kuis, silahkan pilih kuis. Nah, di sini ada settingan yang harus Bapak Ibu lakukan. Namanya, ya. Misalkan kita tulis latihan essay sejarah. Maaf, ini berbeda dengan mata pelajaran yang saya ampu, karena ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kita kasih deskripsi, ya, silakan kerjakan soal essay dengan klik link di atas. Ya. Keterangan, kemudian apabila kita ingin menampilkan keterangan ini di bawah judul, kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian yang kedua, kita masuk ke bagian timing. Atau Bapak Ibu bisa klik perbesar semua agar semua menu terbuka. Ya. Yang pertama ini bagian timing. Ini apabila Bapak Ibu ingin men-setting kegiatan kuis ini, kapan dimulai, kapan diakhiri, dan batas waktu untuk mengerjakan seluruh soal di dalam kuis tersebut, dan apa yang akan terjadi apabila waktu sudah habis. Kondisinya seperti apa. Nah, misalkan saya akan setting di sini karena ini untuk pembelajaran tanggal 22 Juli. Saya setting menjadi tanggal 22 Juli 2020. Kuis dimulai pada pukul 8.00 dan kapan kuis diakhiri juga di tanggal yang sama. Jamnya karena pembelajaran saya berakhir pada pukul 9, saya setting menjadi pukul 9.00. Kemudian time limit ini untuk memberikan batas waktu, ya, berapa lama siswa bisa mengerjakan soal essay tersebut. Misalkan karena saya ingin memberikan soal esainya ada 5 butir dan saya mengharapkan mereka untuk menyelesaikan soal tersebut dalam waktu 3 menit, sehingga total waktunya adalah 15 menit. Dan ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, when time expires, ketika waktu sudah habis, kondisinya yang akan terjadi seperti apa, ini kita bisa pilih. Yang pertama, open attempts are submitted automatically. Jadi, ketika sudah mengerjakan, kemudian waktu habis, ini secara otomatis akan tersubmit atau terkumpul jawaban siswa. Ya. Kemudian yang kedua, dari grace period. Ada waktu jeda. Ketika kita lagi ngerjain, kemudian waktu habis, apa yang terjadi? Ada jeda waktu untuk kita bisa mengumpulkan, tetapi siswa tidak bisa menjawab lagi. Kemudian yang terakhir, attempts must be submitted before time expires. Bahwa jawabannya itu harus dikumpulkan sebelum waktu habis. Kalau siswa tidak mengumpulkannya sebelum waktu habis, jawabannya tidak dihitung. Ya, jadi 0, mendapatkan 0. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang mana yang akan Ibu setting, Bapak Ibu setting di sini, ya. Apabila Bapak Ibu memilih pilihan yang kedua, nanti akan muncul pilihan waktu jedanya untuk mengeklik submit. Ini ada settingannya minggu, hari, jam, menit, detik. Ya, akan Bapak Ibu pilih jeda waktunya, rentang waktunya berapa lama. Saya pilih yang pertama saja, Bapak Ibu. Kemudian kategori nilai. Nah, ini nilai untuk lulus berapa? KKM misalkan saya setting sini 7. Ya. Karena maksimum skornya 10, saya setting bukan 100 jadi 7. Kemudian percobaan menjawab boleh diperbolehkan berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, misalkan siswa sudah menjawab, kemudian
boleh tidak mencoba lagi untuk mengerjakan soal itu kalau sudah selesai. Misalkan saya hanya setting sekali. Kemudian layout. Layout itu adalah settingan untuk setiap pertanyaan ini apakah every question. Every question itu maksudnya satu pertanyaan, satu halaman. Atau every two questions, berarti satu halaman itu ada 2 pertanyaan, dan seterusnya. Atau yang bagian paling atas, never all questions on one page. Jadi semua pertanyaan itu dalam satu halaman. Ini terserah Bapak Ibu sekalian. Tergantung soalnya. Kalau esai mungkin lebih baik every question, every page. Ya, tapi terserah Bapak Ibu. Kemudian question behavior, shuffle within questions. Apakah bisa mau diacak atau tidak? Ya, untuk menghindari siswa saling berkomunikasi. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa setting shuffle. Kemudian bagaimana soal bersikap, ya. Ini ada divert feedback, adalah settingan yang default, yang standar. Di sini Bapak Ibu bisa melihat keterangannya. Ibu ingin memberikan feedback, Bapak Ibu ingin memberikan feedback, umpan balik, berarti kita kasih divert feedback saja. Karena kalau divert feedback itu setelah selesai baru kita berikan feedback, menunggu semua siswa selesai. Kemudian review option ini kita lewati saja, ya, reviewnya. Ini tampilan show the user's picture, ya. Apakah no image, small image, terserah Bapak Ibu sekalian, ya. Misalkan saya setting menjadi small image, boleh. Decimal places in grades berapa, komanya, ya, 2 atau 1 boleh, atau 3. Biasanya standar 2, ya. Kemudian ini saya tidak setting, ya. Ini untuk extra restriction, pembatasan, apakah meminta password atau mungkin kita bisa sebut token, ya, kalau dalam ujian. Serah Bapak Ibu kalau ingin pakai token, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk settingannya. Kemudian selanjutnya overall feedback. Overall feedback ini untuk memberikan saran atau umpan balik kepada siswa setelah mereka mengerjakan soal. Kemudian ini kita lewati, pembatasan akses tidak ada, activity completion ini untuk kegiatan ini. Kita pilih student can manually mark the activity as completed. Jadi nanti setelah siswa sudah mengerjakan soal, di bagian judul soal essay itu ada checkbox yang bisa diklik sehingga nanti akan ada tanda tik pertanda bahwa siswa sudah menyelesaikan kegiatan itu. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Nah, sini sudah ada latihan essay sejarah. Lalu bagaimana cara menambahkan soalnya? Kita klik latihan essay sejarah. Di sini sudah ada ketentuannya, percobaannya diperbolehkan 1, kuis tidak akan sedia sampai Rabu pukul 8 karena belum hari Rabu, ya, tapi besok. Kemudian ada kapan waktu tutup dan batas waktu. Dan di sini ada keterangan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Kita klik edit quiz. Baik Bapak Ibu, karena kita ingin menambahkan soal essay. Nah, di sini kita bisa setting, ya, tingkat tertinggi. Berapa nilai tertingginya? Ya, 10 kah? Atau 100, terserah Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Selanjutnya bagaimana cara untuk menambahkan soal essay-nya. Sini judul, misalkan soal essay. Seperti itu. Maaf, harus di enter. Enter. Kemudian jangan lupa di sini ada menu add dengan segitiga bawah, kita klik. Kemudian new question apabila kita ingin membuat secara manual soal tersebut. Dan di sini karena saya ingin membuat soal essay, di sini saya pilih essay. Ada pilihan-pilihan yang lain, ya. Tipe soalnya di pilihan ganda, true, false, dan matching. Saya pilih essay, kemudian tambah. Nah, di sini kita nama soal kita isi dengan nomor saja 1. Kemudian teks soal, siapakah nama
Presiden pertama Republik Indonesia. Tanda pengaturan awan kita kosongkan. Umpan balik umumnya apabila Bapak Ibu ingin memberikan umpan balik, misalkan seperti memberikan clue atau memberikan informasi, silakan buka materinya di buku paket halaman berapa, itu boleh ya. Kemudian ID number kita kosongkan saja dan kita masuk ke response option. Nah, di sini ada response format, maksudnya adalah format jawabannya itu HTML editor. Itu apabila tampilan nanti akan seperti ini, Bapak Ibu ada menu-menu untuk melakukan editing teksnya, tapi saya rasa tidak perlu, kita pilih saja plain text, jadi teks yang biasa. Kemudian require text, apakah ini kita meminta siswa untuk mengetik teks? Iya, karena ini adalah soal essay. Kemudian berapa ukuran boxnya? Ini ada barisnya, 5 baris, 10 baris, tergantung dari banyak atau tidaknya jawabannya. Karena tadi sepertinya jawabannya singkat, saya pilih 5 ya. Low attachment, apakah dapat memberikan lampiran file? Tergantung Bapak Ibu, misalkan ada soal essay yang dimintakan lampiran, silahkan tambahkan ya di sini 1, 2 atau 3, tergantung dari jumlah yang Bapak Ibu inginkan. Dan di sini juga kita bisa memberikan pilihan file yang kita pilih ya, agar siswa dapat mengirimkan lampirannya, bentuk filenya apa. Kemudian di sini ada respon template, kita buka saja ya. Kita tidak perlu isi. Kemudian graded information ini apabila ada informasi yang ingin kita berikan kepada siswa. Ya. Bisa Ibu isi dan kosongkan. Dan di sini Bapak Ibu bisa menyimpan perubahan. Dan soal Anda sudah tertambah. Dan kita akan tambahkan soal-soal berikutnya dengan langkah yang sama dan nanti akan kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Ibu sekalian, di sini saya sudah membuat 5 soal essay. Ya. Kemudian bagaimana cara melihat soal tersebut? Kita setting di sini ya, karena hanya 5 soal sehingga skornya kita setting 2. Dan seterusnya. Di sini saya sudah menambahkan penilaiannya untuk setiap soal, nilainya 2, sehingga total nilainya 10, kemudian tingkat tertinggi juga 10. Dan kita simpan. Baik, kemudian Bapak Ibu bagaimana cara melihat atau mengecek tampilan soal esai yang sudah kita buat tadi? Kita klik di bagian latihan essay tadi, kemudian kita klik preview quiz now. Sekarang kita jawab di sini Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini, sudah ada soal dan kolom untuk menjawabnya. Setelah kita yakin betul, kita bisa klik next page, atau kita bisa juga melihat di navigasi quiz yang ada di sisi kanan nomor. Kita bisa klik ke nomor 3 terlebih dahulu atau nomor-nomor yang lain. Di sini mohon maaf saya jawab secara asal. Dan semua soal sudah terjawab, dan kalau sudah kita bisa klik finish attempt yang ada di quiz navigation atau di bagian bawah ini. Kita klik finish attempt, dan setelah ada keterangan jawaban disimpan berarti semuanya sudah terjawab, dan di sini masih ada waktu tersisa, keterangan waktu tersisa. Apabila kita sudah yakin, kita bisa klik submit all finish, tapi kalau kita belum yakin kita bisa
return to attempt apabila waktu masih tersisa. Kita sudah yakin, kita klik submit all and finish. Konfirmasi, kita klik submit all and finish. Demikian, semoga bermanfaat.